Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, so berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku lihat di sini kamu sempat mencintai seseorang yang benar-benar tanpa syarat ya. Kamu sangat-sangat benar-benar memberikan kasih sayangmu, kamu benar-benar sangat tertarik sama dia. Bahkan yang tadinya kamu ini orang yang sangat egois, ketika kamu suka sama dia, kamu itu jadi nggak egois lagi. Semua hanya kamu pedulikan hanya untuk dia gitu ya. Nah, aku lihat antara kamu dengan dia nampaknya akan ada pertemuan kembali, ya, akan ada komunikasi kembali karena di sini aku lihat akan ada seseorang yang mau menikmati momen kembali bersama dengan kamu. Cuman ini nampaknya dia ingin membangun persahabatan dulu dengan kamu, ya, nggak langsung satset-satset ngajak kamu pacaran atau menikah, nggak. Dia kayak mau deket dulu sama kamu. um, karena gini, dia tahu selama ini kamu tuh sangat-sangat cinta banget, tebucin-bucin, memberikan dia cinta tanpa syarat, ya kan? Sedangkan dia dulu mungkin sering mengabaikan kamu, tidak peduli sama kamu, nyuekin effortnya kamu, nyuekin kamu, menganggap kamu remeh, ya, menganggap kamu gampang, kayak gitu kan. Nah, sekarang atau nanti ketika nanti dia bertemu dan berkomunikasi lagi dengan kamu, dia ingin memberikan keadilan untukmu. Dia akan memberikan rasa sayang dan cintanya ke kamu. Karena di sini dia ingin membalas rasa sayang dan cintanya kamu ke dia selama ini, gitu ya. Jadi ingin memberikan apa ya, balasan gitu loh ya. Ingin ingin uh, memberikan cinta yang berbalaslah sama kamu gitu. Intinya cinta kamu akan dia balas gitu. Kenapa dia mau datang lagi bertemu kamu dan mau membalas cintamu selama ini? Karena dia sekarang itu kaget. Dia nggak kaget karena kamu menunjukkan sikap atau melakukan perubahan sikap yang sangat mendadak, dan ini ngebuat dia tuh kayak belum terima atau nggak siap ya dengan perubahan yang kamu lakukan sekarang. Yang tadinya kamu bucin, yang tadinya kamu selalu ngejar-ngejar dia, yang tadinya kamu itu hanya dia aja dalam hidupmu, tapi sekarang mungkin kamu sudah cuek, kamu sudah tidak peduli, kamu mungkin sudah memblokir dia, ya, kamu nggak mau tahu urusan urusan dia gitu kan. Jadi dia kaget dengan perubahan sikapmu atau perubahan dari dirimu, ya. Makanya di sini dari perubahan sikapmu ini akhirnya dia mendapatkan pencerahan, dia mendapatkan kejelasan. Oh, ternyata kamu bersikap seperti ini karena kamu kecewa, karena kamu sakit hati, karena aku sering cuekin kamu, seperti itu. Jadi transformasi yang kamu lakukan ini tuh ya karena akibat dari tindakan dia yang menyepelekan kamu, mengabaikan kamu selama ini, gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia bakalan datang lagi untuk menunjukkan rasa cintanya ke kamu, bahkan ya mungkin dia akan menawarkan kembali hubungan atau kedekatan. Ya intinya di sini dia ingin menawarkan kembali perasaan dia ke kamu,
rasa cintanya ke kamu gitu. Karena ternyata di sini dia menganggapmu adalah soulmate-nya, pasangan jiwanya, belahan jiwanya, mitra hidupnya seperti itu. Oh, ada justice reverse ya. Dia selingkuh ketahuan sama kamu. Seperti itu ternyata. Three of Cup pertemuan ya. Jadi ini orang mau bertemu lagi, reuni lagi atau union lagi dengan kamu. Kalau union tergantung dari kamunya, yang pasti di sini dia mau reuni lagi dengan kamu, bertemu lagi dengan kamu. Ya mungkin kalau misalkan tidak menjadi pasangan, mungkin ya dia akan usahakan gimana agar kalian itu tetap menjadi sahabat atau berteman gitu ya. Yang penting di sini dia tidak lepas dari kamu. Kebalik. Yang penting di sini kamu tidak lepas dari pandangan dia. Kalian tetap memiliki kedekatan kayak gitu ya. Dan kalau misalkan di sini kalian itu satu circle, ya dia mungkin senang gitu kumpul-kumpul sama kamu ya, dia merasa senang. Atau kalau kalian tidak dekat ya secara fisik, ya dia ketika bersama kamu, ketika dia lagi bergumul berinteraksi lah ya dengan kamu, dia merasa bahagia, dia merasa senang. Karena ternyata selama ini kamu selalu memanjakan dia, selalu memperdulikan dia, menyayangi dia, sehingga dia merasa bahagia ketika bersama dengan kamu. Ya, seperti itu. Apa nih? Kalau aku lihat kemungkinan di sini kalau kalian dekat ya, dia mungkin akan mengajakmu untuk berkumpul atau mengenalkan kamu ke teman-temannya. Ya pamer, ya pamer ke teman-temannya. Kalau misalkan ada acara gitu ya, teman-temannya lagi ada acara, entah acara pertunangan, acara pernikahan, atau acara-acara khusus dia dengan teman-temannya lah ya, dia pengen bawa kamu, pengen pamer gitu. Ya kalaupun kamu mau gitu ya, tapi memang ada keinginan sih dia pengen kayak gitu, pengen pamerin kamu gitu. Karena mungkin selama ini kalau misalkan teman-temannya ada acara pesta-pesta semacam itu, dia perginya sendirian. Sedangkan teman-temannya mungkin sudah punya pasangan gitu ya. Jadi pengen juga bawa pasangan, pamer ke teman-temannya gitu. Ya, pengen pamerin kamu seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi juga dia akan datang untuk merayakan hari jadinya kalian yang kemarin. Kemarin kalian jadiannya di tanggal berapa tuh? Mungkin dia akan datang di tanggal itu untuk merayakan hari jadinya kalian. Seperti itu, ya. Terus ngundang teman-teman dia gitu ya, dia kenalin kayak gitu. Eight of Cups berarti ada seseorang yang sudah meninggalkan hubungan ini ya. Dia rasa kamu sudah meninggalkan dia, kamu sudah berjalan menjauh pergi, melepaskan dia, memisahkan diri dari dia, melepaskan diri dari dia ya. Karena dia rasa nampaknya kamu memang sudah mencapai titik batasmu sabar untuk dia, sehingga aku lihat ada introspeksi diri. Dia menyadari kenapa sih sampai kamu bertingkah tegas seperti ini meninggalkan dia, dan kamu memisahkan diri dari dia atau pergi dari dia juga ya karena kamu sudah introspeksi diri bahwa ya kamu mungkin tidak
pantas untuk dia atau kamu sudah tidak sanggup menghadapi dia ya. Akhirnya di sini ada introspeksi diri. Kemudian menarik diri ya, mencari tempat yang lebih aman karena di sini aku lihat kamu benar-benar sudah ada di tahap sangat-sangat kecewa terhadap dia dan dia juga sudah melihat dari sikapmu sekarang yang kayaknya memang benar-benar kecewa sama dia. Kamu udah lelah banget sama dia dan dia pun merasakan kamu sepertinya sudah menyerah, sudah lelah. Ya, ternyata pun aku lihat di sini sekarang dia kayak kurang ada keberanian ya menghadapi kamu dengan sikapmu yang seperti ini, yang cuek, tidak peduli, acuh, dan ya mungkin kelihatan garang. Dan kepergianmu ini yang ternyata secara tiba-tiba ya, ini untuk mengevaluasi kembali pilihan kamu ini sebenarnya benar nggak sih kamu benar-benar harus memperjuangkan dia bertahun-tahun ini emang dia tah jodohku gitu ya. Aku lihat di sini kamu mulai memikirkan kembali hal-hal yang memang benar-benar kamu cintai dan kamu pedulikan. Ternyata aku selama mencintai dia, aku mengabaikan keluargaku, misalkan orang tuaku, terus teman-temanku ya atau apapun. Sehingga saat ini kamu mulai mengevaluasi kembali mana sih yang menurutmu benar-benar kamu cintai dan kamu pedulikan seperti itu ya. Terus itu juga saat ini kamu lebih memilih untuk menjalin hubungan yang bahagia-bahagia aja deh gitu ya. Kalau misalkan dengan keluarga aja kamu udah bahagia, ya udah dengan orang tuamu, dengan adik-adikmu, kakak-kakakmu seperti itu pun sudah membuatmu bahagia gitu. Bahkan memberikan rasa kepuasan dibandingkan menjalani hubungan dengan dia sebelumnya ya, dengan dia yang kemarin. Aduh, aku lihat mungkin di tahun-tahun awal aja tuh dia mungkin baik ya, seolah-olah menginginkan kamu, tapi ternyata semakin kesini semakin kelihatan belangnya ya, sehingga aku lihat kamu sudah memiliki prinsip kamu tidak boleh lagi mengorbankan dirimu untuk hubungan yang tidak diinginkan oleh dia seperti itu ya. Jadi aku lihat kamu benar-benar kecewa banget ya. Dan bahkan aku lihat saat ini kamu pun ada yang lagi nggak mau menjalin hubungan dengan orang baru, jadi pengen sendiri aja, pengen single, pengen fokus dengan keluarga aja, dengan karirmu, dengan kebahagiaanmu seperti itu. Karena di sini aku lihat kamu benar-benar pergi atau menghindari dia ini benar-benar membawa rasa sakit yang banyak ya, membawa lebih banyak rasa sakit ya. Jadi kalau misalkan kamu merasa harus tetap bertahan, kamu takutnya justru malah semakin hari kamu akan semakin tersakiti gitu. Makanya di sini lebih memilih untuk udah stop, segini aja lah rasa sakitnya, udah aku pergi gitu loh ya, simpelnya gitu. Dan kemudian lebih memilih untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang penting aja gitu ya. Terus itu saat ini juga kamu kayak mulai punya ada pemikiran gitu ya, bahwa kamu bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur ya, apakah memang hubungan kamu dengan dia selama ini itu menambah nilai dalam hidupmu, memberikan kamu semua yang pantas untuk kamu dapatkan gitu. Ternyata jawabannya tidak. Ya, kamu justru malah tersakiti, dicuekin, tidak dianggap, tidak diberikan apapun oleh dia gitu. Three of Wands ya, jadi ada juga yang mungkin saat ini ada jauh juga karena mungkin pekerjaan ya, mungkin salah satu di antara kalian ada yang jadi TKW ya, TKI seperti itu ya, atau mungkin ya memang sedari dulu memang sudah ada jarak karena ada yang tinggalnya itu di luar negeri gitu, ada ya, mungkin nggak banyak tapi ada itu ya. Dan kalau aku lihat saat ini energi kamu benar-benar percaya diri ya, bahkan mungkin ya fokus kamu hanya untuk gimana caranya sukses, membebaskan diri dan bergerak maju untuk hidupmu, merencanakan masa depanmu ya, bertumbuh, memiliki hasil yang baik dalam kehidupan ya.
menjalani hidup lah intinya. Soalnya aku lihat di sini kayak kamu itu sebenarnya banyak pilihan dan pilihan itu ternyata memberikan banyak kebahagiaan juga ke kamu ya. Ya kamu aku lihat banyak pilihan. Pilihannya nggak hanya tentang pasangan ya, tapi juga dalam hal hidup lainnya gitu aku lihat di sini. Tapi kamu have fun loh banyak pilihan kayak gini. Dan kemudian aku melihat si dia dan kamu sama-sama sekarang harus memandang dengan tegas uh, komitmen terhadap suatu hubungan. Jadi kayak gini, kayak kalau kamu tuh mikirnya, oke, kalau misalkan ada seseorang yang suka sama aku, tapi kalau dia tidak menunjukkan effortnya, oke, silakan pergi, gitu ya. Kamu tidak mau hanya coba-coba menjalani hubungan atau hanya dijalani aja hubungannya atau yang nggak ada kepastian. Oh, nggak, makasih, gitu. Mending kamu melepaskan dia, siapapun itu yang mau menjalin hubungan denganmu. Dan kalau aku lihat dari si dia, di sini dia kayak mulai memikirkan, oke, kamu pergi dari dia karena selama ini kan dia tidak pernah memberikan kepastian atau komitmen sama kamu ya. Maka di sini hatinya atau dirinya itu seperti mendorong dia untuk harus melakukan ketegasan, memilih harus mau memperjuangkan kamu atau ya melepaskan gitu. Ya, jadi kalau aku lihat Three of Wands ini tentang ketegasan dalam memberikan komitmen terhadap suatu hubungan gitu ya. Kalau dia ke kamu itu tentang ya mau nggak dia mau memberikan komitmen, maka kalian bisa bersama, atau kalau misalkan dia tidak bisa memberikan komitmen, ya udah berarti harus ikhlas melepas gitu. Ya, jadi di sini ujian dia adalah berani untuk tegas. Kalau kamu ini bukan ujian lagi. Ini seperti udah menjadi prinsip ya sekarang kayak kalau ada orang yang mau serius ya hayu, kalau cuman untuk dijalani-jalani aja atau ya kayak apa ya, kayak cuman pacaran-pacaran aja, aduh sorry deh gitu ya aku lihat di sini. Tapi juga memang kamu nggak asal cap cip cup ya. Mentang-mentang ada orang yang ngomong aku mau serius, aku mau nikah, tapi kamu langsung yuk nikah, nggak gitu juga. Kamu lihat bibit bebet bobotnya juga. Aku lihat di sini ya. Tetap aku lihat kamu pilih-pilih. Intinya ada ketegasan lah ya. Kamu sekarang lebih tegas. Dan dia mendapatkan dorongan untuk lebih tegas terhadap kamu maunya gimana. Gitu. Kalau mau komitmen ya coba diperjuangin gimana cara kamu memperjuangkan komitmen untuk bersama dengan kamu gitu kan, si dianya gimana cara dia untuk memperlihatkan kalau dia itu benar-benar mau mengkomitmenkan kamu. Kalau enggak ya udah harus bisa ikhlas lepasin kamu gitu. um, karena kalau aku lihat selama ini kamu tuh benar-benar serius loh ya sama dia, bahkan sudah mengorbankan waktu ya kan, pontang-panting mengusahakan ini itu demi tujuan kalian ke depannya bersama. Jadi kalau misalkan dia cuma mau main-main ya ngapain, mending dilepas aja seperti itu. Nah, sekarang dia mulai memikirkan tuh ya, kalaupun dia misalkan mau berkomitmen dengan kamu, gimana nih cara untuk mempertahankan hubungan ini agar hubungan ini beneran jadi ke pernikahan ya, mendapatkan komitmen yang satu sama lainnya mau gitu loh ya. Karena kalau aku lihat masalah dari kalian selama ini yang basicnya aja komunikasi aja jarang gitu kan. Nah itu Three of One ini yang harus diperbaiki yang paling utama adalah ya tentang jaga komunikasi agar tetap ada, agar tetap langgeng gitu loh. Komunikasi aja jarang gitu kan. Oke, bagi kamu yang saat ini masih melajang, aku lihat bakalan ada seseorang yang baru ya. Ada orang baru yang mau serius menjalin hubungan dengan kamu. Ya, ada orang baru yang mau serius sama kamu. Kalau kamu saat ini masih melajang, tapi ini juga ada pertanda bahwa tidak lama lagi ya, calon pasanganmu ini akan menjadi serius. Ya, dia akan memperlakukan kamu dengan baik, dia akan membuat kamu menjadi orang yang paling bahagia, yang dulunya dia itu nggak berani untuk berkomitmen sama kamu, dia akan lebih percaya diri dan memahami nilai kamu itu seperti apa value-nya.
ya. Jadi dia akan memperjuangkan kamu. Kalau dulunya dia nggak pernah apa ya, belum berani untuk berkomitmen, dia orang sebentar lagi, tidak lama lagi dia akan datang untuk memperlakukan kamu dengan baik, dan dia akan lebih percaya diri untuk berkomitmen atau untuk memahami memahami apa ya, seberapa berharganya dirimu. Intinya menghargai kamu deh, gitu ya, memperlakukan kamu dengan baik gitu. Jadi ini ada orang baru dan ada orang lama ya yang akan datang ke kamu. Justice reverse. Hati-hati ya. Apakah ini orang lama atau orang baru? Di antara mereka ini ada yang punya masalah tentang ketidakadilan. Ya, mungkin dia orangnya nggak adil, kurang bertanggung jawab, ya. Mungkin dia juga pernah korupsi, ya, pernah korupsi. Jadi kalau aku lihat kemungkinan ini energi orang lama. Dia orang yang sempat korupsi dulu atau mungkin sekarang. So hati-hati kalau dia korupsi atau mengambil uang kantornya, ya hati-hati. Karena orang ini nggak jujur, ya. Terus itu orangnya mungkin ingin membalas, melakukan pembalasan. Ya, yaitu tadi mungkin dia ingin membalas kebaikan kamu, seperti itu ya. Cuman orangnya aku lihat memang ada ketidakadilan. Ya, dia orang yang selalu menghindari tanggung jawab. Jadi ingin membalas kamu, tapi dia juga orang yang kriterianya atau sikapnya itu selalu menghindari tanggung jawab. Ya, dia juga orang yang nggak jujur. Terus itu justice reverse, itu tadi ya aku bilang, dia ini orang yang sempat selingkuh dari kamu terus ketahuan. Ya. Ada atau orang yang sempat bohong sama kamu terus ketahuan kalau dia bohong sama kamu. Seperti itu. Tapi ini ya udah bisa jadi paket komplit, bohong juga, selingkuh juga, iya gitu ya. Jadi silakan disituasikan saja. Jadi kalau aku lihat ketika dia udah ketahuan selingkuh, kamu pergi dari dia, di sini selama kamu tidak bersama dia, dia mendapatkan konsekuensi yang sangat serius. Ya, bisa dibilang namanya itu karma. Karma ya buruk yang dia dapatkan benar-benar serius. Entah apa aja itu, ya. Mungkin dia dipecat dari pekerjaannya, luntang-lantung, kisah percintaannya ambiar, hancur gitu ya. Terus itu apalagi? Mungkin dia tidak dipercaya oleh banyak orang atau gimana. Pokoknya aku lihat setelah ketahuan perselingkuhan dan kebohongannya dari kamu, terus kalian berpisah, ini hancur-hancuran orang ini. Ya, dia mendapatkan konsekuensi yang sangat serius. Gitu. Terus itu aku lihat di sini selama ini dia merasa seperti tidak diperlakukan secara adil. Ya, seperti itu. Ciri-cirinya adalah ketika kamu menjalani hubungan dengan orang ini, kamu merasa apa ya, effortmu tidak setara dengan dia. Ya, mungkin kamu yang akan lebih effort atau dia yang akan lebih effort. Gitu. Ya, hati-hati dengan justice ini. Ya, kalau aku lihat orangnya nggak sabaran, orangnya suka gegabah, terburu-buru, juga orangnya mudah tertipu, orangnya males-malesan, orangnya lesu ya, orangnya manja, cerewet, gampang ngamuk, gampang ngamuk, emosian lah ya. Terus juga dia orang yang kayak nggak punya tujuan hidup, ya mau ngapain aja dia nggak tahu. Orangnya nakal di sini, anak yang bermasalah lah pokoknya ya. Orangnya juga kurang percaya diri, nggak bisa diandalkan, membosankan. Ya, orang yang mudah teralihkan, jadi gampang kegoda, gampang flirting, gampang kegoda dengan hal lain ya, nggak harus dengan kisah percintaan, nggak juga. Terus juga misalkan dalam pekerjaan dia udah ngerjain A, tapi mungkin pekerjaan B itu lebih mudah, dia lihat punya temennya, dia akan ngikut nimbrung ke temennya, kayak gitu. Orang yang gampang atau mudah teralihkan. Dan nih ya, ciri-cirinya adalah orang ini mudah kamu tebak. Kamu udah tahu kalau misalkan dia ngelakuin A, oh bentar lagi nih ngelakuin B nih, gitu. Misalkan begini, dia awal-awal komunikasi intens, ya,
Tiba-tiba kok sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak ada komunikasi, belas nggak ada komunikasi. Terus kamu udah ngebaca, oh nih orang pasti bentar lagi udah upload dengan selingkuhannya di media sosial, beneran. Contohnya aja saya kayak gitu. Jadi kamu itu udah bisa nebak gerak-geriknya dia, sudah bisa nebak dia. Orang yang gampang kamu tebak. Gitu, say. Jadi ini orang lama atau barang baru nih, ya. Kalau aku lihat sih energinya lebih ke orang lama ya. Itu pasangan kamu atau mantanmu atau apa sebutannya. Ya terserah deh kamu mau nyebutnya dia apa, ya. Terus orangnya minderan, ya. Jadi kalau misalkan kamu lebih dari dia, itu dia minder gitu. Ya atau misalkan orang lain lebih dari dia, dia minderan, iri hati ya minder tuh ya. Orangnya juga punya banyak ketakutan. Orangnya gampang takutan, kayak takut kalau misalkan dia lihat orang tuamu nggak restu sama hubungan kalian, dia udah takut ciut, nggak berani tuh ya apa sih memperjuangkan kamu, menghadapi keluargamu tuh nggak berani. Orangnya takutan. Hati-hati ya, karena ini page of one reverse juga. Jadi orang ini sebenarnya nggak cocok untuk menjalin hubungan panjang denganmu. Orangnya memang nggak bisa menjalin hubungan tuh dalam jangka panjang. Paling mentok setahun mungkin atau kurang dari setahun, ya. Atau bahkan ya kamu udah ngerasain kalau misalkan ini memang orang lama ya, kamu menjalani hubungan dengan orang ini juga paling berapa sih? Beberapa hari tahu-tahu udah putus, seminggu mungkin udah putus, atau paling lama sebulan udah putus, udah ngilang, entah ke antah berantah mana dia. Nah, seperti itu. Ya, orang yang tidak cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang. Terus juga orang ini masih suka melakukan petualangan ya. Jadi dia nggak mudah untuk apa ya, setia atau hanya mendekam pada satu tempat atau berdiam diri tuh dia nggak bisa. Gatel kayaknya pantat dia itu kalau misalkan nggak pindah sana pindah sini. Bahkan dalam percintaan pun gitu, dia nggak betah kalau cuma satu pasangan doang. Ya, walaupun dia sudah punya pasangan dengan kamu misalkan, ya dia akan tetap cari di luar sana dengan yang lain gitu. Ya. Eh, Mungkin dia pernah ya, orang ini pernah sekali atau 2 kali bilang sama kamu kalau dia itu nggak yakin tentang apa yang dia inginkan di dalam hidup dia, atau apa yang dia mau dalam hubungan kalian, atau mungkin ya dia belum siap untuk berkomitmen. Intinya dia pernah sekali atau 2 kali kayak pernah ngomong sama kamu, nggak yakin tentang berbagai macam hal, dan juga tidak tahu persis apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup ini. Ya, em, dia ini orang yang selalu ingin merasakan hidup sepenuhnya dan ingin selalu mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya di dunia ini tawarkan. Ya, sebelum dia menetapkan hatinya mau kemana, kayak misalkan pekerjaan ya, gonta-ganti pekerjaan terus dia, ya jadi pebisnis, wirausaha, kerja sama corporate, apalagi kerja ini kerja itu, pindah-pindah ya, sebulan di perusahaan A, sebulan di perusahaan B, sebulan di perusahaan C, gonta-ganti gitu terus sebelum dia meyakini bahwa dia klik dengan pekerjaan yang dia mau gitu. Bahkan dalam hal percintaan pun begitu ya. Mungkin sama kamu, seminggu sama kamu udah pindah lagi sama si B, seminggu kemudian pindah lagi ke C gitu ya, sebelum dia meyakinkan bahwa diri dia itu udah klopnya sama kamu atau sama siapa gitu. Dia akan flirting sana flirting sini, cheating sana cheating sini, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini tuh nggak bisa diandalkan ya, tidak bisa digantungkan oleh kamu ya. Apalagi kalau tentang hal-hal penting lah dalam kehidupan, termasuk tentang komitmen atau pernikahan ya. Jangan jangan dikasih cobaan dicobain ya. Ini udah dikasih tahu nih orang kriterianya seperti ini nih, kelakuannya seperti ini. Nah, ini nih dikasih cobaan, kamu nanti ketika datang kamu dikasih cobaan ini ya, dipertemukan dengan orang ini lagi. Terus kamu cobain, ya udah, selamat datang di ujianmu. Gitu ya. Udah dikasih cobaan dicobain ya gini, nanti sakit kamunya. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau dicobain. Ya namanya juga cobaan ya. Kalau kamu penasaran dicobain aja. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Hmm,
apalagi sih yang mau dibaca ya di sini? Tentang isi hati dia. Oke deh, boleh deh satu lagi ya. Tentang isi hati dia. Sebenarnya nih orang mau datang lagi, komunikasi lagi dengan kamu, apa sih yang mau dia utarakan sama kamu, yang mau dia ucapkan ke kamu, pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Yang pertama adalah dia pengen komunikasi sama kamu karena dia rindu sama suara kamu. Jadi mungkin udah lama ya nggak dengar suara kamu, dan mungkin juga di media sosial kamu, entah kamu memang memblokir dia atau jadi privacy ya media sosial kamu, atau memang kamu tidak upload apa-apa ya. Kalaupun upload mungkin kamu tidak menampakkan suaramu di sana, sehingga ya dia kangen sama suaramu gitu. Itu yang pertama, dia kangen atau rindu suaramu. Mungkin memang suaramu merdu ya. Mungkin kamu suka bernyanyi sehingga dia rindu suara kamu. Gitu, suara kamu bagus gitu kan. Mungkin suara kamu seksi ya. Jadi dia rindu sama suara kamu. Kemudian yang ingin dia katakan ke kamu, dia merasa menyesal karena dia telah melewatkan kesempatan untuk memperjuangkan kamu, untuk melakukan tindakan yang seharusnya dia lakukan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia tidak, dia merasa menyesal karena selama ini dia tidak bertindak pada saatnya atau pada seharusnya dia bertindak gitu. Dia menyesali karena dia diam selama ini. Dia tidak melakukan effort apapun terhadap kamu. Kemudian ada unexpected outcome. Ada satu hasil yang tidak terduga dari dia. Karena kalau aku lihat segala sesuatunya setelah berpisah dengan kamu ternyata tidak berjalan sesuai rencana dia. Jadi mungkin selama ini keadaan dia bisa lempeng-lempeng aja, mau itu dalam karir, mau itu dalam kehidupannya, dalam rencana-rencana dia itu, ya mungkin karena ada andil dari kamu, makanya lempeng-lempeng aja gitu kan. Kamu yang menghandle, kamu yang mengatur, kamu yang membantu gitu kan, untuk membuat hidup dia itu lempeng-lempeng aja. Tapi setelah berpisah dengan kamu, aduh amburadul. Itu tadi dapat karma buruk gitu kan ya. Terus itu new chapter, aku lihat di sini ingin memulai awalan baru sama kamu. Ya, saat ini dia sedang berusaha untuk melangkah maju, mencoba memperbaiki yang bisa dia perbaiki, atau mencoba memperbaiki yang apa yang penting untuk dia bawa, untuk dia tawarkan nantinya ke kamu gitu. Kemudian saat ini dia merasa kebingungan, ada confusion di sini, berarti saat ini dia merasa bingung dengan kejelasan posisi hubungan kalian ini sebenarnya apa. Apakah memang ini sudah menjadi mantan? Apakah ini memang sudah benar-benar mengakhiri hubungan? Apakah memang sudah menjadi orang asing? Atau ini hanya sekedar amarah sesaat? Atau kamu pengen jeda dulu sama dia? Atau gimana? Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia merasa bingung, dia merasa tidak jelas mengenai situasi dan posisi hubungan kalian saat ini seperti apa gitu. Kamu maunya gimana sih gitu ya, dia pengen diperjelas aja gitu. Terus itu juga ada rasa ketidakpuasan karena dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh saat ini. Ya, ada sesuatu yang dia ekspektasikan bahwa akan menjadi sesuatu yang wah, bahagia, membuat dia bahagia, tapi nyatanya tidak terjadi. Ya, justru malah hancur lebur. Misalkan dia kemarin lebih memilih selingkuhannya gitu kan. Dia akan berpikiran bahwa ya selingkuhannya mungkin lebih cantik atau lebih ganteng, lebih kaya dari kamu. Of course, dia berpikir bahwa dia akan bisa bahagia sama pasangannya itu dengan selingkuhannya itu. Ternyata justru mungkin ya malah lebih parah ya. Dia mungkin ditinggalkan, dikhianati, direndahkan, tidak pedulikan oleh pasangannya atau gimana. Pokoknya di sini berbagai macam lah ya cerita dia akan jadi apa, tapi yang pasti nggak membuat dia bahagia atas jalan yang terjadi saat ini. Ya, seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipusingkan, tidak usah marah-marah. Ya, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra.
Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berpijak ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 23, 31, 20, 18, 21, 13, 14, 10, 6, 27, 1, 17, 25, 9, 2, 29, 24, 7, 26, 8, 15, 11, 30, 3, dan 5. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, Mei, Juni, Agustus, Februari, Oktober, November, Juli, April, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio kuda, sio ular, sio anjing, sio babi, sio kambing, sio tikus, sio macan, sio naga, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Alfabetnya ada G, B, L, N, V, Q, E, C, A, Z, Y, F, D, O, I, R, X, M, H, P, O, J, T, dan S. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.